Pembuatan itik salai master itu lumayan unik juga. Ini proses pemanggangannya kurang lebih 2-3 jam dan setelah itu digantung seperti ini untuk menghilangkan lemak-lemak. Istimewa. Kita lagi ada di Claypot Bapak Ahmad Muzakin. Mantap. Mantap kuahnya. Racikan sana mantap ya. Cocok sama saya. Lagi. Ya, ayo bismillah. Oke. Ya. Ada kuah apa aja nih ya? Banyak nih ya. Kuah ayam, kuah kambing, kuah nasi ganda, kuah pizza. Itu dia. Teman-teman ya. Sambalnya boleh. Mantap babu. Itu dia. Clear. Oke, ini makan. Oke teman-teman, jadi kita lagi ada di Malaysia dan kita mau explore kuliner yang ada di negara sini. Kelihatannya tuh makanan-makanan sini tuh menarik-menarik dan enak-enak nih. Gue udah penasaran street foodnya seperti apa nih ya di negara Malaysia ini. Gak usah pakai lama, langsung yuk ikutin explore gue di negara Malaysia. Let's go. Oke teman-teman, ini dia nih kuliner di Malaysia dan kita lagi ada di daerah Kajang. Ini dia teman-teman nih, gokil. Ini jadi itik salai master. Kita lagi ada di dapurnya dan ini bener-bener panas banget. Ini kita lihat nih, itik-itiknya lagi digantung-gantungin seperti ini teman-teman. Jadi proses pembuatan itik salai master itu lumayan unik juga. Ini proses pemanggangannya kurang lebih 2-3 jam dan setelah itu digantung seperti ini untuk menghilangkan lemak-lemaknya. Dan kalau kita lihat-lihat, ini lemaknya itu bener-bener netes loh teman-teman. Wow, istimewa banget. Dan ini kita nggak tahu nih, panasnya bener-bener panas banget. Dan satu wajan ini atau satu panggangan ini teman-teman, kalau kita hitung ini ada kurang lebih 24 ekor itik salainya nih teman-teman. Itik itu kalau di Indonesia bebek, kalau di Malaysia namanya itik nih teman-teman. Dan ini pematangannya bener-bener sempurna banget. Tapi penyajiannya itu kalau di itik salai master itu diolah pakai kuah gitu ya. Jadi ini belum hasil akhir dari pengolahan itik salainya teman-teman. Kalau salai di Malaysia itu artinya proses pembakaran. Wih, gokil. Selain itik juga di sini ada lembu dan juga ada ikannya juga teman-teman. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kuliner kita di Malaysia selanjutnya ya. Oke teman-teman, jadi ini dia nih kuliner yang kita tunggu-tunggu. Ini dia itik salai master. Dan ternyata ini tuh penyajiannya itu nggak langsung dari bakar, langsung dihidangkan begitu. Tapi ini penyajiannya tuh dikuahin seperti ini. Ini kelihatannya sekilas mirip sama opor nih teman-teman ya. Dan pesanan kita di sini ada telur, ada urap dan juga itiknya. Ini tuh harganya 15 ringgit. 15 ringgit. Jadi kalau kalian ke itik salai master, ini pembeliannya itu prosesnya kalian bisa ngantri. Jadi ngantri dulu, ngikutin alur. Kalian di situ ngambil sendiri sayur mayurnya dan kalian bisa langsung tunjuk aja mau pakai itik, mau pakai sapi ataupun mau pakai lele. Kurang lebih seperti itu. Yuk kita icipin nih guys. Ini dia di depan kita udah ada pesanan di itik salai master dan ini dia nih. Ini gue penasaran nih, seruput ininya dulu teman-teman nih. Seruput kuahnya dulu nih. Waduh, kita seruput nih kuahnya. Itik salai master, bismillah, mangan bos. Wah, ini dari kuahnya aja nih, rasa-rasa smoky-nya lumayan strong juga nih. Wih, pedesnya dapet, gurihnya juga dapet. Wah, ini pedesnya lumayan strong juga nih teman-teman. Dan ini dia teman-teman, potongan itik yang dikasihnya nih menurut gue lumayan banyak juga ya. Wah, ini gak usah pakai sambal pun menurut gue ini udah pedes sih. Dan ini tes pertama nih ketika gue seruput kuahnya nih. Ini berasa kayak nyeruput kuah kolak tapi versi gurih asin.
Wow, mantap. Nasinya nih tipikal nasi pra gitu teman-teman. Ini cocok banget nih di lidah Indonesia. Selesai sudah gue mencoba kuliner Itik Salai Mastar. Perjalanan kuliner Malaysia selanjutnya gue akan kunjungin dan coba kuliner Claypot Ahmad Muzakin. Seperti apa kulinernya? Yuk ikutin terus nih guys. Oke teman-teman, ini kuliner selanjutnya di negara Malaysia dan di belakang kita nih udah ada Claypot yang cukup terkenal juga namanya restoran Claypot Ahmad Muzakin. Dan kita lihat nih di belakang kita nih Claypotnya ini bener-bener banyak dan numpuk-numpuk juga nih ya teman-teman ya. Tuh, wih gokil, gue udah penasaran banget nih. Cobain yuk, let's go. Oh, ini kalau Claypot tuh apa nih Bu? Claypotnya ini. Claypot tuh ininya ya? Ininya, claypotnya. Kualinya dong. Kualinya. Dan Claypot. ini masaknya nih masih pakai arang. Arang. Kenapa, iya. Bu? Biar sedap. Biar sedap. Waduh. So dulu-dulu kan orang kampung pakai arang gitu. Dulu orang pakai arang ya. Pakai arang. Kalau pakai gas rasanya beda. Beda sekali dong. Oh, beda sekali. Oke. Kalau pakai arang baru mantap. Oke, ini halal, Bu? Halal. Makanan halal nih, teman-teman ya. Karena emang saya lihat di komen di TikTok tuh ada yang bilang pakai wine tuh. Nah, nggak ada, itu tipu. Itu hoax. tipu-tipu, itu hoax Itu tuh, hoax. teman-teman. Wah, ini kita lihat nih. Nah, Ini baru Claypot. jadi Claypot itu makanan khas Malaysia atau makanan khas mana, Bu? China? Biasanya Malaysia pun ada. Malaysia Cina ada, Cina pun ada ya. Kalau ini khusus ayam. Khusus ayam ikan masin. Ayam ikan masin. Iya. Plus nasi. Nasi, ayam, ikan masin. Oke, pertama-tama yang pembuatan seperti apa nih, Bu? Kena cuci beras dulu. Oke. Rendam berasnya 20 menit. Lepas itu kasih kering. Sudah kering baru masak. Sudah masak baru ayam, taruh ayam. Taruh ayam. Taruh kicap. Taruh kecap. Ikan masin. Ikan masin. Bawang. Minyak bicar. Baru sedap. Kasih panas, macam nih. Kasih panas macam ini, baru sedap. baru sedap. Habis itu baru diaduk. Dibungkus. Ya. Diaduk, Nih, lihat nih. Ini mau diaduk nih. Tuh nih Diaduk. teman-teman tuh. Ini kalau proses ngaduknya nih. Tuh. Orang ngaduk-ngaduk tuh. Widih, ngaduk-ngaduk. Jadi di sini emang penyajiannya itu diaduk-aduk seperti ini teman-teman nih. Waduh. Dan ini dia nih tahap pertama nih ya. Jadi tahap pertama itu masukin air dulu ya. Air dulu, air Oke, panas. ini air panas dulu. Habis Air itu panas. dikasih Beras. Ini dari beras mentah ya, Bu ya? Mentah. Tapi nih. sudah dibasuh. Direndam. Sudah direndam. Sudah Oke. direndam baru nih. Ditaruh di atas Di atas arangnya. arangnya. Baru ditutup, Baru ditutup biar dia melega. melega. Melega tuh biar Melega. mendidih. Oh, mendidih, melega. Bahasa Malaysia mendidih tuh melega, teman-teman. Nah, ditutup lagi. Nggak ditutup ditandain lagi. pakai kapur. Enggak, nanti dulu. Oh, nanti Ayamnya dulu. belum lagi. Iya, iya. Kalau udah ayamnya ada masukin, baru ditaruh kapur. Taruh kapur dan di sini teman-teman nih kita lihat nih Claypotnya di sini tuh beneran banyak banget nih. Iya. Wow. Kapurnya itu yang lama dihapus dulu. Kalau ya taruh yang baru kapurnya nanti. Oke, jadi kalau ini namanya Ibu siapa? Nona. Ibu Nona. Iya. Ibu Nona nih total punya Claypot ada berapa Claypot nih di sini, Bu? Banyak Ratusan? dong. Itu masih ada? Banyak. Wah, Di di sini. belakang ada, di sini Di belakang ada, di sini ada. Di sini pun ada. Di sini pun ada dan kita lihat di sini bisa masak langsung 20 porsi. Iya. 20 porsi pun bisa nih teman-teman, kalian bisa lihat nih. Dicek satu-satu. Ditengok satu-satu. Tengok satu-satu, Lihat tak, dilihat. takut hangus. Oh, takut hangus. Kalau hangus nggak enak, Bu? Nggak enak. Oke. Waduh, siap.
Oke teman-teman, nah ini dia pesanan kita di Claypot Bapak Ahmad Muzakin ya. Dan ini dia nih. Wih, ini Claypotnya nih udah diaduk-adukin nih teman-teman. Buh. Nih jujur, pertama kali gue nyobain makanan Claypot nih teman-teman. Dan gokil ya. Kayak apa ya? Kayak nasi kecap sih ini. Ini masih panas banget nih. Gue di sini pesen ini juga nih teman-teman nih. Ini namanya sup ayam. Jadi kuahnya sih, ini main kuahnya nih. Tadi gue nyobain kuahnya tuh bener-bener, wah, istimewa banget nih. Tuh, ini ada bawangnya juga, terus ada potongan daun bawangnya, terus ada bawang putih, ada ayamnya nih. Kalau di sini tuh ayamnya tuh bagian paha nih teman-teman. Wow, dahsyat. Kita coba seruput kuahnya. Bismillah, mangan bos. Wow. Wah. Ini kuah sopnya beda dari yang pernah gue cobain. Ini bumbu-bumbunya bener-bener berani banget. Wah, pedes-pedes jahenya juga lumayan strong banget ya. Ini kayak nasi kecap sih. Kita cobain nih. Bismillah, mangan bos. Wangi banget. Enak loh. Di luar ekspektasi gue kira ini tuh kayak melapis gitu nasinya. Ini udah matang loh nasinya. Aroma smoke-nya juga dapet banget. Karena emang ini kan bagian bawahnya itu nasinya itu kayak mengeras gitu, ngering gitu. Alat bakar depan itu ada kurang lebih 21. Kalau di Jawa atau di Jogja itu nyebutnya anglo. Porsi untuk berdua. Sendiri nggak bisa. Selesai sudah gue mencoba kuliner Claypot Ahmad Muzakin. Perjalanan kuliner selanjutnya kita ke Malaysia nggak afdol nih kalau nggak cobain kuliner legendaris yang satu ini, yaitu nasi kandar bendi. Dengan keunikan cita rasa kulinernya dan slogan yang bikin menarik pengunjung, penasaran seperti apa keunikan nasi kandar bendi? Yuk ikutin terus nih guys. Oke, masih edisi Explore Kuliner Malaysia. Kali ini di belakang kita nih kita mau nyobain nasi kandar. Rasanya kurang nih kalau ke Malaysia tuh nggak nyobain nasi kandar. Dan kita lihat nih di belakang nih nasi kandarnya tuh lauknya banyak banget nih ya. Di sini tuh lebih dari 30 lauk dan nasi kandar spesial di sini tuh kuah banjir nih guys. Wow, gokil. Ini kita penasaran banget dan di sini tuh lauknya banyak banget. Nggak usah pakai lama, langsung kita cobain. Oke teman-teman, nah ini dia di depan kita udah ada nasi kandar khas Malaysia. Dan ini dia, wow, gokil. Nih kita mesen yang banjir tsunami ya. Beuh. Kita di sini mesen lauknya ini ada kulit, terus ada ayam gorengan nih teman-teman. Dan ini spesialis banjir. Set. Di sini nih udah disiram pakai 7 kuah nih. Aur-aurin ya pakai tangan, bismillah ya. Kita nyobain ini nasi kandar ya. Wow. Langsung kita hap nih. Bismillah, mangan bos. Rempah-rempahnya lumayan strong juga. Tapi ini di lidah gua nih cocok banget. Waduh, sampai tumbah-tumbah teman-teman. Kesini ya, kalau nggak banjir kayak gini tuh kurang nih teman-teman. Kita cobain bendinya. Ayam gorengnya. Ayam gorengnya masih hangat banget teman-teman. Di sini kulit ayamnya juga crispy teman-teman ya. Selesai sudah gue mencoba kuliner nasi kandar bendi yang sangat unik dan cita rasa yang sangat menarik. Ada salah satu kuliner unik di Malaysia selanjutnya nih, yang jelas tidak kalah unik dan menarik, yaitu sarang burung roti canai. Seperti apa kulinernya? Yuk ikutin terus nih guys! Kuliner kita selanjutnya di Malaysia. Kali ini kita mau nyobain sarang burung roti canai. Ini merupakan roti canai biasa
yang ternyata ini itu bentuknya mirip sama sarang burung. Ini penyajiannya cukup unik banget dan proses pembuatannya ini sangat menggugah mata. Jadi ini dibuatnya itu roti canai dibentuk bulat, di tengahnya bolong, lalu di tengah-tengahnya itu ditaruh 2 telur ceplok. Langsung di atasnya kita lihat itu dikasih daging, ada 2 daging pilihan. Yang pertama itu ada daging sapi dan juga daging ayam nih teman-teman. Tapi yang spesial di sini itu roti canai sarang burungnya nih. Dan biasanya tuh ya kalau ini tuh ngantrinya bukan main. Setiap hari warung ini tuh bukanya dari jam 7 sampai jam 12 siang nih teman-teman. Dan emang nih ya di sini tuh wah menarik banget untuk sarapan. Biasanya warga Malaysia nyicipin makanan itu sarapan pagi hari. Oke teman-teman, nah ini dia depan kita nih udah ada nih sarang burung canainya nih teman-teman ya. Jadi di sini tuh harganya Rp8,5 nih. Beuh, kita angkat nih kuahnya nih. Tuh. Ini emang pas kita lihat proses pembuatannya ini tuh bener-bener menarik banget. Jadi sebenarnya nih roti canai yang dipakein daging cincang yang udah dibumbuin, terus ditambah telur. Di sini tuh telurnya 2 nih. Tuh. Ini telur ayamnya 2 nih teman-teman. Di sini dagingnya tuh kalian bisa milih mau pakai daging sapi ataupun daging ayam. Ini kayak daging-daging isian martabak sih kalau ini. Manis-manis gitu ya. Ini konsepnya kayak pizza sih ya. Pinggirannya nih ada. Waduh, langsung kita hap nih. Wah, panggilan teman-teman nih. Dagingnya banyak banget nih. Langsung kita hap nih. Mangan bos. Mangan bos. Gue suka sih ini. Selesai sudah, gue mencoba kuliner sarang burung roti canai yang sangat unik banget nih. Ada salah satu kuliner unik yang tidak ketinggalan nih kalau kita lagi pergi ke Malaysia, yaitu Hasan Burger. Seperti apa nih kulinernya? Yuk ikutin terus nih guys. Oke, kuliner selanjutnya di negara Malaysia. Kali ini gue lagi ada di Jalan Wawasan dan ternyata tuh di daerah sini nih ada yang ngejual burger cukup fenomenal di daerah sini. Yang beli tuh sampai antri banget nih teman-teman. Namanya Burger Hasan. Ini nih udah jualan di sini nih Burger Hasan tuh kurang lebih 20 tahun. Dan kita lihat nih burgernya tuh bener-bener menarik banget dan harganya tuh ya. Ini tuh harganya mulai dari Rp4 aja nih. Dan daging di sini nih bervarian, ada daging ayam, daging sapi, dan juga 2 itu doang sih. 2 itu doang. Dan yang paling menariknya di sini, ini burgernya itu adalah burger yang dagingnya itu dilapisin sama telur yang dibuat oleh chefnya nih teman-teman. Ini bentukan, ini adalah burger street food kaki 5 di Malaysia yang lokasinya kurang lebih 20-30 menit dari pusat kota di Bukit Bintang. Ini lokasinya ada di daerah Ampang dan bener aja nih ya, ini pinggir jalan, harga murah dan ternyata kelihatannya tuh bener-bener enak banget ya. Lapisannya harga murah dan juga tentunya isiannya tuh bener-bener banyak banget nih. Gue udah penasaran pengen nyobain burger lezat ini. Gak usah pakai lama, langsung kita cobain guys. Oke
guys, nah ini dia di depan kita udah ada Hasan burgernya nih. Jadi kita mesen burger beef special cheese nih ya. Ini harganya 6,5 ringgit aja nih guys. Jadi packingnya seperti ini teman-teman ya. Tuh, ayam romli. Burger Hasannya langsung kita hap nih. Ini dagingnya nih dilapisin sama telur nih kalau kalian lihat prosesnya. Langsung kita hap nih ya. Bismillah. Mangan bos. Dari bun rotinya aja ini bener-bener empuk banget. Dagingnya ini bener-bener padat banget. Dan ini sausnya nggak yang terlalu pedas, tapi manis-manis gitu teman-teman. Burger beef special cheese harganya cuma 6,5 ringgit. Hap lagi. Kalian kalau lagi ke Malaysia wajib nyobain ini sih. Selesai sudah, gue mencoba kuliner Hasan Burger yang sangat menarik dan wajib dicoba ketika kalian ke Malaysia. Nah, kuliner terakhir edisi Malaysia Food Documentary by Evan Media. Kalau ke Malaysia nggak afdol rasanya kalau nggak makan durian musangking. Seperti apa nih ya durian khas Malaysia yang satu ini? Yuk ikutin terus nih guys. Oke teman-teman, explore kuliner selanjutnya. Kali ini kita mau makan durian yang fenomenal di Malaysia, namanya durian musangking. Rasanya tuh ada yang kurang kalau kita ke Malaysia nggak nyobain durian musangking. Durian musangking ini merupakan durian khas lokal Malaysia yang tentunya wajib banget kalian cobain kalau lagi main ke daerah Malaysia. Dan wow, di sini tuh harganya murah. Kalau di Indonesia ini harganya mahal nih ya, per kilonya itu sekitar 300 hingga 400 ribuan teman-teman. Tapi di sini kita nemuin harga durian musangking yang tentunya murah. Ini durian yang warnanya tuh kuning menggoda, terus bijinya itu kecil dan rasanya itu bener-bener manis, beda dari yang lainnya nih teman-teman. Wah, gue udah penasaran banget pengen nyobain. Langsung aja kita cobain nih, let's go. Oke guys, dan ini dia di depan kita udah ada durian musangking dan juga durian lokalnya nih. Nanti kita bedain ini rasanya seperti apa nih teman-teman. Dan ini harganya 50 ringgit. Musangking dapat 4 ya. Dapat 4 dan ini harganya 25 ringgit. Kita cobain yang lokalnya dulu nih teman-teman. Bismillah, mangan bos. Oke, dibilang nggak enak, ini enak gitu. Tapi nanti kita cobain musangkingnya nih. Ini manisnya ada, terus nih legitnya. Ada pahit-pahitnya dikit. Ini durian lokal nih teman-teman ya. Jadi kata abangnya harus nyobain yang lokal dulu biar rasanya nggak kalah ya. Nggak kalah rasanya. Warnanya udah bener-bener jelas beda banget nih. Langsung kita hap nih, mangan bos. Bijinya tuh biji. Wow, dagingnya tebal banget. Memang beda teman-teman antara musangking sama yang lokal ya. Pahitnya dapat, manisnya juga dapat. Bijinya kecil banget dong. Tuh, tadi ini ukurannya kecil-kecil tapi dahsyat, matang sempurna semua. Wow, usai sudah explore kuliner kita di Malaysia dan ternyata kuliner-kuliner di Malaysia bener-bener fantastis banget teman-teman. Dan tentunya kita udah nyobain, kalau ke Malaysia wajib nyobain durian musangkingnya nih teman-teman. Kita udah explore kuliner-kuliner hidden gems di Malaysia. Ada itik salai yang tentunya tuh pembakarannya bener-bener gokil banget nih teman-teman. Terus kita nyobain claypot. Ini claypot yang kita coba itu beda dari yang lainnya dan tentunya tuh halal. Kita nyobain burger Hasan yang wah, ngantri banget nih teman-teman ya. Baru kita datang itu ternyata ramenya bukan main dan rasa burgernya bener-bener wow. Ini bener-bener enak dan nikmat banget. Selanjutnya kita nyobain roti cane sarang burung. Wah, ini semua kuliner-kuliner Malaysia bener-bener gokil banget nih ya. Dan kita nggak lupa buat nyobain nasi kandar yang versi banjirnya.
Sekali cobain kalian pasti bakal ketagihan. Emang Malaysia tuh rasa makanannya bener-bener gokil banget. Dan di edisi Explore Kuliner Malaysia kita nih yang pertama, kita udah nyobain berbagai macam kulinernya. Dan gue akan explore kuliner Malaysia selanjutnya teman-teman. Ini sangat berkesan buat gue dengan rasa kuliner yang tentunya enak di lidah nih ya. Makasih banyak buat kalian semua teman-teman. Jangan lupa untuk tonton terus video Evan Media di selanjutnya. Makasih banyak, dadah, salam bikin gila.